Kehidupan terlarang di kampung tua. Kehidupan tampak damai di luar, tapi berdenyut gelap di dalam. Bagian 2. Bilik bambu dan keinginan yang tersimpan dalam embun. Di pagi hari di desa tua, suasana datang dengan perlahan, layaknya seorang wanita pemalu yang baru terbangun. Kabut halus menyelimuti lahan pertanian. Embun meresap di ujung daun pisang dan wewangian kayu bakar dari dapur-dapur kuno melayang di udara. Suara ayam saling bersahutan, berpadu dengan aliran air dari pancuran bambu yang terus mengalir tak henti-hentinya. Dari pandangan luar, segalanya tampak menawan. Para wanita membersihkan pekarangan menggunakan sapu lidi, mengenakan kain batik yang diikat dengan tenang, tanpa terburu-buru. Anak-anak berlari tanpa alas kaki, mengejar serangga, dan bermain marbles di tanah yang masih lembab. Sementara para pria, mereka telah menuju ladang sejak fajar menyingsing, membawa alat pertanian, parang, serta semangat pagi yang sulit dipastikan apakah ikhlas atau berpura-pura. Namun, di tengah ketenangan itu, terdapat sesuatu yang tak terlihat. Sesuatu yang berkembang di antara bilik bambu, di balik senyuman para istri dan ketenangan para suami. Bayang-bayang di teras Rasmi. Dia bernama Rasmi. Dahulu, para penduduk sering menyebutnya kembang senja karena kecantikannya semakin bersinar saat malam tiba. Wajahnya menampilkan ketenangan, kulitnya bersih layaknya beras kencur, dan posturnya menyerupai penari keraton yang tercecer di desa kecil kami. Namun, yang paling diingat oleh orang-orang adalah matanya. Sepasang mata yang tampak selamanya terjaga, meski bibirnya sedang tersenyum. Mata itu seakan menyimpan segudang cerita, tetapi tak ada satupun yang pernah diungkapkan. Rasmi menikah pada usia 17 tahun dengan Pak Juari, seorang tokoh terkemuka di desa, pemilik lahan luas dan pengurus masjid. Selisih usia mereka mencapai 15 tahun. Dan pernikahannya berlangsung seperti hujan yang tiba sebelum petani siap menanam. Terlalu tergesa-gesa dan terpaksa. Semua sudah ditentukan. Ujar ibunya dengan kepala menunduk, menahan air mata yang hampir tumpah di acara pernikahan. Tetapi, para tetangga memahami bahwa ini bukan semata-mata karena takdir. Ada utang tanah yang tak terbayar, serta utang budi lama antara keluarga Rasmi dan Pak Juari. Oleh sebab itu, Rasmi diharuskan menikah demi menjaga kehormatan keluarganya. Ia mengikuti, sebagaimana anak-anak perempuan lainnya di desa yang diajarkan bahwa kepatuhan itu lebih utama dibandingkan kebahagiaan. Namun, Rasmi bukanlah seorang wanita biasa. Ia memiliki cara untuk menyembunyikan kesedihannya di balik senyuman, mengolah kepahitan menjadi bumbu masakan, dan menjadikan rumahnya selalu dipenuhi tawa. Tawa yang terkadang bukan berasal dari suaminya. Rumah Rasmi selalu dipenuhi aroma yang menggugah selera. Sejak pagi hingga sore, bau bawang goreng, daun jeruk, dan jahe menguar dari dapurnya. Ia terampil dalam memasak, mahir dalam menyambut tamu, dan sedikit terlalu ramah kepada lelaki-lelaki di desa. Bukan karena ia flirty, kata para tetangga, tetapi karena cara bicaranya menyentuh hati orang yang lelah, lembut, hangat, memikat. Salah satu tamu yang paling sering datang ke rumah Rasmi adalah Bagong.
seorang duda muda yang tinggal hanya 3 rumah jauhnya. Bagong bukan lelaki sembarangan. Meskipun hidup sendiri, ia terkenal dengan selera humornya. Suka membantu penduduk dan memiliki suara serak yang konon mirip penyanyi keroncong di radio. Ia pernah merantau ke Semarang dan pulang dengan membawa sebuah radio kecil serta kenangan yang tak pernah ia bagikan sepenuhnya. Setiap pagi, setelah Pak Juari pergi ke ladang, Rasmi akan berdiri di beranda. Kakinya tanpa alas, kainnya digulung hingga betis, menyiram berbagai pot bunga dan tanaman herbal. Kadang ia mencuri pandang ke jalan, menunggu kehadiran Bagong. "Mas Bagong, mampir untuk sarapan ya, masih ada nasi jagung dan ikan asin dari kemarin," katanya, seolah ngobrol biasa. Dan Bagong, dengan nada suara serak dan tawa kecil menjawab, "Kalau sama Mbak Rasmi bukan hanya sarapan, diminta kupas bawang pun saya mau." Semua orang mengetahui, namun tidak ada yang benar-benar mengungkapkan. Hubungan mereka mirip dengan tarian bayangan, tidak pernah diucapkan, tetapi selalu ada. Kadang Bagong terlihat keluar dari rumah Rasmi menjelang siang, membawa piring kosong atau sekeranjang daun singkong. Kadang malam hari saat ronda ramai, ada yang melihat 2 bayangan berdiri terlalu dekat di bawah pohon nangka dekat sumur tua. Pak Juari entah tidak mengetahui, entah berpura-pura tidak peduli. Ia adalah pria lanjut usia yang sering merasa lelah, terlalu sibuk dengan sawah dan pertemuan kampung. Ia meyakini istrinya adalah wanita baik. Mungkin ia memilih untuk tetap percaya seperti itu, karena jika tidak, hidupnya akan hancur. Tetangga, mereka terdiam. Bukan karena acuh tak acuh, tetapi semuanya menyimpan rahasia. Di desa kecil, siapapun dapat menjadi pelaku, saksi, atau korban dari kisah yang tidak boleh diucapkan dengan keras. Keheningan adalah cara mereka saling melindungi. Cuma Bagong yang berkunjung ke rumah," kata Bu Sarti tetangga sebelah. "Lagi pula rumah Rasmi itu selalu terbuka, tidak mungkin ada yang terjadi." "Tanta." Namun Bu Sarti sendiri pernah melihat, di suatu sore, Rasmi dan Bagong duduk di dapur, terlalu dekat. Suatu kali, ia mengintip dari celah bambu belik dan melihat Bagong mengelus rambut Rasmi. Dengan lembut, Rasmi tertawa. Mata itu masih mata yang sama, tak pernah benar-benar tertutup bahkan saat sedang tertawa. Ada pula Pak Gimin, ketua RT, yang pernah melihat mereka di dekat sumur di malam hari. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya menyalakan rokok dan kembali ke pos ronda. "Iya, sudahlah, selama mereka tidak membuat keributan. Lagi pula, kita juga bukan orang yang suci." Kemudian datanglah hari itu. Hari ketika istri Bagong yang sudah lama merantau dan tidak terdengar kabarnya, tiba-tiba tiba di desa. Wajahnya kaku, matanya tajam. Ia mencari Bagong, mengaku ingin mengambil anaknya. Namun, bukan itu yang menjadi bahan gosip. Yang menjadi perbincangan adalah saat ia memasuki rumah Rasmi di siang yang sepi. Ia melihat baju Bagong tergantung di dapur. Ia melihat 2 piring di meja makan. Ia tahu. Sejak saat itu, Rasmi jarang tampil di teras. Tanamannya mulai rayu, pot-potnya pecah tidak diperbaiki. Ia lebih sering berada di dalam rumah. Dan jika ia keluar, itu hanya untuk berbelanja di warung atau untuk mengikuti pengajian. Senyumannya semakin memudar. Bagong pun jarang terlihat.
Ia mengaku telah pindah ke rumah kerabatnya di desa sebelah. Namun, gosip tak pernah surut. Orang-orang mulai membicarakan Rasmi dengan suara yang lebih nyaring. Mereka tidak lagi berbisik di dapur, tetapi berbicara secara terbuka di jalanan. Ada yang menyatakan bahwa Pak Juwari akhirnya mengetahui segalanya. Dan inilah alasan mengapa ia sering tidur di langgar. Ada pula yang mencetuskan bahwa Rasmi kesurupan karena malam hari terdengar tangisan dari rumahnya. Beberapa orang juga berpendapat bahwa Rasmi dan Bagong belum sepenuhnya putus. Mereka hanya berpindah lokasi, hanya menunggu saat yang tepat. Dan aku hanyalah seorang pemuda yang dahulu sering diminta Rasmi untuk membeli sabun atau cabai di warung. Aku pernah melihat matanya secara dekat. Mata yang dalam yang membuat orang merasa penasaran sekaligus takut dalam satu waktu. Kini mata tersebut jarang muncul. Rasmi tidak lagi sering membuka jendela. Namun setiap kali aku melintasi depan rumahnya, aku merasakan cerita tersebut belum sepenuhnya berakhir. Di desa ini, kisah seperti milik Rasmi dan Bagong hanya akan berhenti saat mereka pergi dari dunia ini. Karena di balik pagar bambu, di balik dinding papan, selalu ada ruang gelap di mana rahasia terpendam, perlahan, namun terus berdenyut. Dan kita semua paham, meski tidak pernah berani mengatakannya. Kadang nyala api yang kecil justru yang paling lama bertahan. Terutama pada malam di desa ini. Tanpa hiburan, tanpa keramaian, dan udara dingin yang menusuk sampai ke tulang. Perempuan tidur sendiri di rumah-rumah yang diterangi lampu minyak. Sementara itu, lelaki meronda dengan tubuh yang terasa panas karena kopi dan kisah-kisah cabul di pos ronda. Di malam-malam seperti itu, konon ada kebiasaan yang menjadi legenda. Ketika ronda mulai sepi dan rasa kantuk menghampiri, beberapa lelaki akan berpencar. Mereka tahu rumah-rumah mana yang kosong. Mereka juga tahu bilik mana yang tidak terisi. Dan mereka paham perempuan mana yang membuka pintu dengan hati yang setengah rela, setengah rindu. Ada satu kisah yang selalu membuat bulu kuduk merinding, tetapi juga menghangatkan hati karena anehnya terasa romantis. Rekan-rekannya sudah pulang, meninggalkan jejak kaki di tanah yang kini berlumpur. Namun Sarto enggan untuk pulang. Bukan karena takut sepi, tetapi karena malam ini dadanya terasa berat oleh bayangan seseorang. Seorang wanita yang bahkan tidak pernah mengucapkan namanya langsung, tetapi wajahnya sering muncul dalam pikirannya, Narti. Seorang janda muda yang jarang berbicara. Ditinggal pergi suami karena kematian saat ia masih berusia 20-an. Tempat tinggalnya terpencil di ujung desa, berdekatan dengan sawah. Ekspresinya tenang, tetapi matanya menyimpan sebuah rahasia. Bukan luka, bukan harapan, tetapi sesuatu yang membuat siapa saja yang melihatnya ingin berlama-lama. Sarto berdiri. Langkahnya pelan, sarung yang ia bawa di bahunya mulai basah akibat embun. Di jalan setapak menuju rumah Narti, tidak ada suara yang terdengar. Bahkan suara kodok seolah menahan diri. Pintu rumah itu terlihat bergetar sedikit. Lampunya masih menyala, seolah ada seseorang yang menanti. Ia berdiri di depan pintu cukup lama, menatap ke dalam, mempertimbangkan antara rasa bersalah dan hasrat yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun. Kemudian terdengar suara dari dalam rumah. Bukan panggilan, bukan sapaan, hanya suara kayu yang digeser. Isyarat. Sarto melangkah masuk. Langkahnya pelan, sarung yang ia bawa di bahunya mulai basah akibat embun.
Di jalan setapak menuju rumah Narti, tidak ada suara yang terdengar. Bahkan suara kodok seolah menahan diri. Pintu rumah itu terlihat bergetar sedikit. Lampunya masih menyala, seolah ada seseorang yang menanti. Ia berdiri di depan pintu cukup lama, menatap ke dalam, mempertimbangkan antara rasa bersalah dan hasrat yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun. Kemudian, terdengar suara dari dalam rumah. Bukan panggilan, bukan sapaan, hanya suara kayu yang digeser. Isyarat. Sarto melangkah masuk. Langkahnya pelan, ia mengenali rumah ini. Tetapi malam ini terasa berbeda. Suasana di dalam seakan lebih hangat. Di sudut ruangan, Narti duduk dengan selimut. Tidak menoleh, tetapi juga tidak mengusir. Sarto mengambil tempat di sampingnya. Jarak antara mereka hanya seukuran telapak tangan. Ia dapat mencium aroma rambut Narti. Wangi yang lembut dan getir layaknya kenangan masa lalu. Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Namun malam itu, keheningan pun dapat berbicara. Narti menggeser posisinya sedikit dan ujung jari Sarto menyentuh kulit tangannya. Hangat, lembut, tidak ditarik. Kemudian, tubuh mereka saling mendekat. Gerakan perlahan, hampir mirip sebuah tarian tanpa iringan musik. Malam itu menjadi milik mereka. Tak ada ungkapan kasih, tak ada komitmen, hanya bergetarnya jantung dan hembusan nafas yang memenuhi hampa. Selimut terjatuh, tubuh mereka mulai bersatu perlahan. Tanpa berburu-buru, tetapi juga tidak dapat dihindari. Seperti arus sungai yang akhirnya menemukan tempatnya. Setelah semuanya tenang, Sarto hanya memeluknya, enggan untuk pergi. Di luar, hujan kembali turun. Rintik-rintik lembut menghujani atap ilalang. Dan Narti terlelap dalam pelukannya. Di pagi hari, Sarto bangun lebih awal. Ia tidak langsung pulang, hanya duduk menyaksikan wajah perempuan itu. Narti terlihat tenang, namun ada jejak air mata di sudut matanya. Mungkin karena rasa lega, atau mungkin karena beban yang telah ia buang pada malam sebelumnya. Sarto keluar dengan hati-hati, tidak ingin meninggalkan jejak, tetapi menyadari bahwa malam itu akan selamanya terpatri dalam dirinya. Hari-hari setelahnya, Sarto menjadi jarang ikut ronda. Ia lebih banyak duduk sendirian di belakang rumah, memandang sawah, menikmati rokok yang ia buat sendiri. Orang-orang mulai memperhatikan, namun tidak ada yang berani menyebut nama Narti. Narti pun berubah. Ia lebih sering menutup pintunya rapat-rapat. Namun, kadang saat sore tiba, Sarto melihatnya berdiri di samping jendela, menatap keluar, dan tatapan mereka bertemu. Namun, mereka tak pernah mengobrol, tak pernah berkunjung, tak ada pesan, tak ada ucapan. Seolah malam itu tak pernah terjadi. Tapi bagi mereka berdua, malam itu mengguncang jiwa. Di pada malam lainnya, hujan turun lagi, dan Sarto tak bisa menahan keinginannya. Ia melangkah menuju rumah Narti meski tubuhnya basah kuyup. Namun malam itu, pintu terkunci, lampunya mati. Tak ada suara dari dalam. Ia menunggu lama, kemudian kembali pulang dengan hati yang hampa. Keesokan harinya, Sarto bertemu Narti di dekat sumur. Mereka hanya berselisih jalan. Namun kali ini, Narti menatapnya cukup lama, lalu memberikan senyum tipis. Sebuah senyuman yang penuh dengan rahasia. Waktu berjalan maju. Desas-desus mulai berkembang.
bukan berasal dari ucapan, melainkan dari tatapan masyarakat desa. Wanita itu semakin terlihat pucat, ungkap seorang ibu. Dan Sarto, mengapa sering melamun di pos ronda? Tanya seorang lelaki tua sambil menggoda. Namun tidak ada yang benar-benar memahami situasinya. Yang mereka ketahui adalah, suatu hari, Sarto membawa kayu bakar menuju rumah Narti. Disambut dengan pintu yang dibuka lebih cepat dari biasanya. Sejak saat itu, meskipun tidak pernah diucapkan, semua orang paham, rumah Narti tidak lagi sepi. Namun mereka tidak menikah. Mereka juga tidak tinggal bersama. Kehidupan mereka berlanjut seperti biasanya. Sarto kadang membantu Narti di ladangnya. Dan Narti sesekali datang membawa makanan ke rumah Sarto di pagi hari. Tak ada ikatan formal, tapi ada sebuah pengertian. Tak ada label yang jelas, tetapi ada keinginan untuk saling melindungi. Malam itu, yang awalnya berlangsung tanpa kata-kata, menjadi permulaan dari hubungan yang melampaui batasan biasa. Mereka sadar bahwa kehidupan mereka tidak akan seperti pasangan yang sah. Namun, mereka juga paham, tidak semua cinta memerlukan pernyataan terbuka. Kadang, cukup dengan cara yang tersembunyi, tumbuh seperti rumput liar. Liar, tetapi tetap hidup. Bertahun-tahun kemudian, saat rambut Sarto mulai memutih dan tubuh Narti sedikit membungkuk, penduduk desa mulai berani berbagi cerita. Dulu, kabarnya, Sarto pernah masuk ke rumah janda Narti satu hujan deras. Tetapi, ia tidak pernah keluar hingga pagi menjelang. Cerita seorang pemuda sambil tertawa pelan. Orang-orang tua hanya mengangguk. Mereka mengerti. Mereka menyadari. Karena mereka juga pernah muda. Pernah merasa kesepian dan mengerjakan hal-hal yang tidak mereka sesali meski tidak dapat dibanggakan. Kisah Sarto dan Narti pun akhirnya menjadi bagian dari legenda di desa itu. Bukan sebuah cerita cabul, melainkan kisah tentang malam hujan, kedalaman rasa kesunyian, dan dua jiwa yang saling menemukan kehangatan di balik dinding bambu yang rapuh. Cerita itu ditransmisikan dari satu pos ronda ke pos ronda yang lain, dibisikkan pelan, kemudian ditertawakan, tetapi di dalam hati disimpan dengan rasa haru. Karena mereka menyadari dalam kesunyian malam desa, terkadang yang paling diperlukan bukan hiburan, melainkan pelukan. Bukan cinta yang besar, tetapi seseorang yang datang ketika semua orang telah pulang.